Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali berkaitan adanya kabar gembira yang ada di dalam surat Al-Insyirah di ayat 5 dan 6, yaitu innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di dalam kesulitan, di balik kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Bersama guru-guru kita pemirsa, kita akan membahas dua ayat yang sangat luar biasa itu bersama Ustadz Zaki Mirza dan juga Bunda Ustazah Kotrunada. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muslim Jalan Kresna Raya, Bantar Jati, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, kita doakan yang menyaksikan tayangan ini Allah sehat walafiatkan. Bapak Ibu yang datang ke majelis ini Allah catat sebagai amal jariah, dimudahkan segala urusannya, yang jomblo dicepetin jodohnya. Nenek-nenek amin. Emang jomblonya. Alhamdulillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang kita muliakan ustazah kita, guru kita, juga kita doakan beliau selalu istiqamah dalam ibadah dan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ada di masjid ini, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillah. Harus selalu alhamdulillah. Enggak selamanya hidup ini sesuai dengan yang kita mau. Betul nggak Bu? Kita maunya bahagia, yang Allah titipin justru kesusahan dan sengsara. Benar? Kita maunya happy, tapi Allah uji dengan banyak ujian-ujian. Tapi lihatlah alam. Allah menciptakan alam semesta itu untuk kita memetik hikmah dan pelajaran. Yakin deh, sebelum terang itu pasti langit memberikan gelap sehingga turun hujan, tapi justru hujan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Betul nggak Bu? Sekarang kebayang nggak kalau hidup ini nggak ada panas, nggak ada hujan, hujan-hujan terus, panas-panas terus, jadi indah apa kagak? Hidup panas terus ya, kan ribet. Atau hujan terus, kira-kira emak-emak yang ngejemur kering apa kagak? Ikan asin nggak jadi-jadi. Jadi semua itu pasti ada hikmah. Lalu Ustadz, ketika Allah memberikan titipan untuk kita, sebenarnya apa sih maunya Allah? Allah sudah menyampaikan, Allah spill. Ini kalau kata bahasa anak milenial, di spill Ustazah, ya. Ini yang di depan milenial semua, yang belakang kolonial semua ini. Allah udah spill dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah, surat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Nih ujungnya pasti hafal. Qalu inna lillahi
Tuh Lempengan Ujung apal banget. Apalagi yang rumahnya samping kuburan udah apal banget ya. Jadi kata Allah, walanabluwannakum, pasti akan kami uji yang namanya manusia. Berhubung kita ini manusia pasti diuji, betul nggak Bu? Logikanya gini, kalau udah jadi manusia harus siap kalau nggak siap diuji jangan jadi Jadi intinya harus siap diuji. Tapi lihat Allah dalam ayat itu menggunakan kalimat bisyai'in yang artinya sedikit. Kok bisa Allah menggunakan kalimat sedikit padahal ujian yang Allah titipkan itu adalah berat? Tsunami di Aceh 2004, berapa puluhan ribu, ratusan ribu korban yang meninggal dunia, betul nggak Bu? Di Lombok ada gempa bumi, itu belum selesai, ada lagi di Sulawesi, Palu, Petobo, Donggala, likuifasi. Bagaimana satu perumahan Bu itu dilemparkan oleh lumpur ke atas, dimasukkan lagi ke dalam, digiling di dalam lumpur. Kok sedikit? Kenapa Allah menggunakan kalimat bisyai'in? Allah lagi ngajarin sama kita. Kalau seandainya segala ujian dan musibah yang Allah titip kita bandingkan dengan segala nikmat yang Allah kasih, maka ujian itu menjadi kecil. Ibu paham nggak maksudnya nih? Ini manggut-manggut paham apa terpesona melihat saya ini kira-kira nih? Maksud Allah gini, kalau lagi diuji jangan fokus sama ujiannya, tapi fokus sama segala nikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ya Allah, baru ujian tibang genteng bocor, komplain sama Allah. Update status di Facebook. Genteng saya bocor, yang baca apa urusan gua ya? Ujian yang kecil akan menjadi kecil ketika kita bandingkan dengan semua nikmat Allah semenjak kita dilahirkan sampai detik ini. Terus Pak Ustadz, kalau kita dikasih musibah, cara berpikirnya bagaimana? Maka banyak ulama yang mengajarkan kepada kita begini Bu. Contoh, kejadian di Bogor, banjir bandang sebelum Covid. Itu satu daerah, kira-kira yang menjadi korban ada nggak orang-orang yang soleh? Ada. Ada nggak orang yang ahli sedekah? Ada. Duha rajin, tahajud rajin, sedekah nggak pernah putus. Rumahnya kebawa sama banjir bandang. Ada. Ada nggak manusia yang setengah baik? Sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin. Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Jadi mikirnya begini. Kalau di satu tempat ada orang soleh, orang baik, kemudian rumahnya keseret, kebawa sama banjir bandang, nggak usah nyalahin tempatnya, nggak usah nyalahin bencana alamnya, nggak usah buruk sangka sama Allah. Tunjuk diri sendiri. Orang yang baik kena musibah itu namanya imtihanan. Berarti itu adalah ujian. Apa Bu? Ujian atau bahasa lainnya cobaan. Ada manusia setengah baik, berbuat baik jalan terus, tetapi maksiat nggak berhenti-berhenti, rumahnya juga hilang, keseret sama banjir bandang, maka ini adalah teguran. Apa Bu? Ditegur sama Allah supaya betul-betul jadi orang baik. Yang ribet ada manusia nggak pernah baik, isinya cuma dosa doang, maka musibah saat itu menjadi hukuman, ujian, teguran, hukuman. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Zaki Mirza yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Pemirsa, kehidupan ini bak roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita merasakan kebahagiaan atau bahkan kadang kita menjumpai masa-masa sulit. Namun banyaknya kita ketika kita menjumpai kesulitan mudah sekali berputus asa. Bukankah kita sebagai umat muslim menyerahkan sepenuhnya? Ada tempat mengadu di sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah pemirsa, di segmen kedua berikut Bunda Kotrunada akan memberikan tausiah bagaimana cara mengatasi kesulitan di dalam hidup. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali.